Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Gunakan Senjata Anda. Kisah inspiratif. Pada saat mengunjungi sebuah museum, saya terpesona oleh sebuah catatan yang memberikan uraian tentang sekelompok gladiator Romawi orang Retiari yang bertarung, kerap kali sampai mati, hanya dengan menggunakan sebuah jaring dan trisula. Dari antara semua senjata menakutkan dan mematikan yang tersedia, orang-orang ini hanya diberi dua benda, yaitu sebuah jaring dan trisula. Saat memasuki arena, kelangsungan hidup mereka bergantung pada seberapa baik mereka menggunakan senjata. Dalam peperangan rohani kita sebagai orang Kristiani, Allah telah memilihkan perlengkapan senjata bagi kita. Hal ini dijelaskan demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Kita perlu berhenti sejenak dan memandang diri kita di dalam cermin, Efesus 6 ayat 10-18 agar dapat melihat apakah kita diperlengkapi dengan baik dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ketopong keselamatan hingga kasut kerelaan, kita hendaknya dilindungi dan dipersenjatai untuk sebuah peperangan yang tidak bergantung pada kekuatan manusia, namun tergantung pada kuasa Allah. Apabila kita menyadari sifat peperangan itu dan kuasa yang melawan kita, alangkah bodohnya jika kita memasuki pertarungan dengan hal-hal yang lain kecuali senjata yang diberikan oleh Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Musuh kita, iblis, selalu menyerang kita dengan panah api, yaitu tipu daya dan intimidasi. Dia senang mempermainkan pikiran dan perasaan kita. Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya penting bagi setiap orang percaya untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya ketika iblis datang untuk mengintimidasi kita dengan ketakutan atau kekhawatiran, kita dapat menggunakan perisai iman. Apa yang dimaksud dengan perisai iman? Saat Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu mengatakan, ada tertulis itulah perisai iman yang Yesus kenakan untuk memadamkan semua panah api si jahat. Bagaimana cara memiliki perisai iman? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengarkan kabar baik tentang Kristus dapat membangkitkan perisai iman di dalam hati kita. Kita butuh perisai iman supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan situasi, melainkan menjadi orang-orang yang menang atas segala situasi. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Zaman dulu, para prajurit Romawi menggunakan perisai untuk menangkis panah-panah yang dilontarkan musuh. Mereka bukanlah Superman yang kebal senjata tajam, jadi mereka harus mengenakan perlengkapan perang untuk menangkis serangan musuh.
Dalam arti rohani perisai itu berbicara mengenai iman